it again. Alright, nah sekarang kita langsung ya temennya sebelum kita lanjutkan ke materi sebelumnya. Sebelumnya selanjutnya, let's try to do the review first. Okay, now try to translate it into English. Boleh langsung diterjemah ke bahasa Inggris ya. Oke, coba kalau seperti ini jangan mereka. Sam membeli sebuah mobil baru setiap tahun. Berarti gimana? Sam buys Right? Sam buys A a new new. car every year. Okay, you're right. So Sam buys a new car every year. Sam tidak membeli sebuah mobil baru setiap tahun. It's gonna be Sam. Sam Sam doesn't buy buy a new car every year. Okay. Alright, Sam doesn't buy a new car every year. Apakah Sam membeli sebuah mobil baru setiap tahun? Berarti Does Sam does James buy buy a car every new car? okay, so does Sam buy a new car every year? Bukan Sam membeli sebuah mobil baru setiap tahun? Berarti doesn't. doesn't Sam Mm-mm. buy a new car every year? Alright. So doesn't Sam buy a new car every year? That's right. Nah kalau kayak gini, siapa sih yang membeli sebuah mobil baru setiap tahun? It's gonna be who buys. Buys Mm-mm. a new car every year. Okay. Who buys a new car every year? Oke, apa sih yang Sam beli setiap tahun? Berarti what? What does What does Sam? Sam buy every Mm-mm. year? Oke, so what does Sam buy every year? Oke, dengan siapa sih Sam membeli sebuah mobil baru setiap tahun? Berarti with With whom? whom Where does does with with whom? whom does Does Sam Sam buy a new car buy a every year? new car? Ya, setiap tahun every year. Oke, with whom does Sam buy a new car every year? Di mana sih Sam itu membeli sebuah mobil baru setiap tahun? Berarti where? Where does Sam buy a new car every year? Oke, where does Sam buy a new car every year? Kalau kapan? Berarti gimana kalau kapan? When? When does Sam's buy Buy a new? a new car? Nah, every year-nya nggak usah. Kan itu yang ditanyakan, ya kan? So when does Sam buy a new car? Kalau kenapa sih si Sam tuh membeli sebuah mobil baru setiap tahun? Berarti why? Why does Sam's buy a new car? A new car every Year. Iya, so why does Sam buy a new car every year? Alright, udah kurang lebih seperti itu. Dan ya, nah sekarang kan kemarin Miss kasih PR ya. Boleh yuk, silahkan. I please you. Try to raise your hand first, angkat tangannya dulu. Baru nanti kalau sudah, nanti langsung satu-satu. Coba. Want to try first? Ada yang mau nyoba? Angkat tangannya di sini guys, di bawah. Nih, kalau pakai HP atau laptop di sini ya di titik 3. Nih, raise hand. Nah, tapi nanti kalau pakai laptop, dia sama juga kok di bawah. Nanti reaction kalau pakai laptop. Cari kata lagi tulisan reaction gitu ya. Silakan. Yuk, want to try? Satu orang, dua orang boleh, tiga orang, empat orang, lima orang boleh, silakan. Udah bikin belum contohnya? Udah Miss, cuma nyari tangannya di mana? Oh, nyari tangannya. Angkat tangannya. Di sini. Oh, Ketemu. Udah ketemu belum? Nih, di titik 3. di reaksi ya? Oh iya, kalau pakai laptop di reaction, reaksi. Oke, coba Kartila dulu ya. Yang lain pokoknya angkat tangan dulu boleh.
Ini selain Kartila, Miss mute dulu ya temennya. Oke, biar fokus. Coba Kartila di unmute dulu. Try to unmute yourself. Itu kan Miss mute tuh. Coba di unmute dulu. Okay, Nah, Miss. oke. Oke, come on. Positifnya. Coba. I try ya, Miss. Okay. Ya. Okay. Positive. I always take a breakfast every morning. Oke, good. Next, tidak. Berarti gimana? Okay. I don't take a breakfast every morning. Oke, apakah? Apakah do you take a breakfast every morning? Boleh. Bukankah? Don't you take a breakfast every morning? Oke, siapa? Siapa? Who works in the cafe? Oh, sebentar. Tadi tuh take breakfast ya. Makan, sarapan ya. Uh-uh. Miss baru sadar tadi. Take-nya diganti sama have. Have Okay. breakfast. Oke. Okay. Coba ulang dari awal ya. Coba. Mulai dari yang positif dulu. Berarti? I always have a breakfast every morning. Tidak. I don't have a breakfast every morning. Apakah? Do you have a breakfast every morning? Oke, bukankah? Don't you have a breakfast every morning? Siapa? Langsung. Who Berarti? who works in the cafe? Oh, ganti. Ganti Miss. Samain aja. Ah, Coba samain aja. Biar gampang. okay. Sebenarnya So, boleh kok guys. Beda boleh kok. kenapa Miss? Tapi ini samain aja biar mudah. Kan tadi have breakfast ya. Kalau Okay. ditunggalkan berarti nggak pakai have. Akan menggunakan has. Jadinya who has. Who has ya Miss? Mm-mm. Okay. Who has have a breakfast every morning? Ya. Terus apa nih? Yang apa? Sarapan. What do you have a breakfast at? Oh, sorry. Ini nggak bisa nih. Pakai what-nya nggak bisa. Jadi skip dulu ya. Kita lanjutin ke yang with whom dengan siapa. Coba. Yang Siapa? dengan siapa? Miss, With whom? whom do you have a breakfast in the kitchen? Oke, berarti langsung kita pakai with whom ya, dengan siapa? Berarti with whom do you have breakfast every Oh, morning? Kayak gitu. okay, Miss. Kita ulang lagi. With With whom? whom do you have a breakfast every morning? Terus lagi kalau di mana? Berarti Where do you have a breakfast every morning? kalau kapan? When? When do you have a breakfast every morning? Oke. So every morning kan itu yang ditanyakan. Kenapa, Miss? Kan every morning ya yang tanyain. Jadi nggak usah disebut. Berarti when do you have a breakfast? Iya, alright. Thank you, Kartila. Okay, Miss. Welcome. Oke, that's good. Coba yang lain ada lagi yang mau nyoba? Oke, Fiza. Coba Fiza. I please you, Fiza. Okay, let me try ya, Kak. Oh, Miss, I Alright. mean. Boleh, Okay. boleh. It's okay. Positive one. The baby cries every morning. Alright. Tidak. The baby doesn't cry every morning. Apakah? Does the baby cry every morning? Alright. Bukankah? Doesn't the baby cry every morning? Oke, siapa? Who cries every morning? Alright. And then di mana? Where does the baby cry every morning? Alright. Kapan? When does the baby cry every morning? Hmm. Every morningnya nggak usah. Oh, You don't have to when? mention. Yeah, okay, I'm so sorry. Alright. When does the baby cry? Oke. Kenapa?
Why does the baby cry every morning? All right. That's right. Good job. Thank you, Great. Fiza. Thank you, All Miss. right. Okay, anytime. That's good. Next, anyone else wants to try? Ada yang mau nyoba lagi? Me, Miss, me. Oke, Sophia. Alright. Sophia nggak ketemu ininya. Oh, Angkat Miss. tangannya. I forgot, Miss. Sorry. Oke, it's okay. Doesn't matter. Come on, Sophia. I please Okay. you. Positive one. Mm-mm. She drinks coffee every night. Is that- Alright. Okay. She do not drink coffee every night. Oh, wait. Kalau Mm. she pasangannya dua padas. Yes. She doesn't. She doesn't. She doesn't. Betul kan? Berarti drinknya nggak pakai verb S berarti ya? Enggak, udah enggak. Okay. Balik ke verb one. She doesn't. Oh yes. She doesn't drink coffee every night. Alright. Apakah? Does she drink coffee every night? Oke. Bukankah? Doesn't she drink coffee every night? Oke. Siapa? Who drinks coffee every night? Terus and then apa? What coffee? What? What does? What does she? Mm-mm. What does she? Okay. What does she drink every night? Alright. And then dengan siapa? With whom does she drink every night? Oke. Oh, kafenya mana? With whom does she drink coffee every night? Alright. Oke, Okay. and then di mana? Where does she drink coffee every night? Alright, kapan? When does she drink coffee every night? Every night-nya? You don't need to mention Yes, without every night. Jadinya, try to mention it again. When does When? she drink coffee? Alright. Okay, thank you, Sylvia. Alright, Okay, good job. Miss. Thank you, Miss. Okay, alright. Okay, Oh yeah. das again. Wait, guys. I just wanna tell you something. Jadi ini tadi kan ada yang bikin contoh I ya. Sebenarnya boleh nggak Miss pakai I? Boleh. Cuman nanti perlu diperhatikan. Kalau di grammatical, ya kan? Nanti kita bahas dua ya. Ada grammaticalnya sama speakingnya. Jadi kalau di grammatical itu boleh tetap. Jadi kalau semisal contoh di kalimat positif kan I, tidak nanti juga I, apakah juga I, bukankah I itu boleh-boleh aja. Karena yang penting kan kita tahu dulu patternnya gitu ya. Susunannya gitu. Tapi kalau kita lagi ngomongin fungsi dari speaking itu sendiri, ya kan? Atau fungsi dari percakapan itu sendiri atau kalimat itu sendiri, nanti kan jadinya aneh guys. Kalau bayangin ya contoh, sebenarnya bisa-bisa aja. Oke, cuman normalnya kan kalau kita conversation, ya kan? Itu kan ada dua orang ya at least. A sama B gitu kan. Contoh nih, ketika kita jawab I, di kalimat interrogatif sama negatif interrogatif itu nanti jawabannya kalau jawabannya I pasti pertanyaannya menggunakan you, ya kan? Makanya tadi teman kita pakainya yang di sini berubah jadi you. Kalau ada yang notice ya, oh iya Miss, tadi aku sempat bingung kok yang di sini I tiba-tiba berubah jadi you. Nah itu boleh Miss, boleh banget karena sesuai dengan fungsi speakingnya kayak gitu. Bayangin aja contoh kayak gini, aku makan nasi, aku tidak makan nasi, ya kan? Terus di sini ditanyain, apakah aku makan nasi? Ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kan jadinya nanti kita jawab-jawab sendiri, ya kan? Seperti itu. Nah, biar nanti jawabannya aku makan nasi, berarti kan apakah kamu makan nasi? Oh iya, aku makan nasi. Kayak gitu kan biasanya. That's why. Kalau sesuai dengan speakingnya, itu diubah. Oke, tapi kalau di grammatical itu boleh-boleh aja, mau diubah boleh, tidak juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya fokusnya di grammatical itu adalah patternnya ya. Kita biar tahu dulu cara nyusun katanya, nyusun kalimat, itu biar paham dulu.
Dan sebenarnya kalau kita nanya, Miss, itu kayaknya bisa-bisa aja deh. Tapi kita jawab-jawab sendiri kan juga bisa. Contoh kayak gini, tadi aku udah makan belum ya? Atau apakah aku udah makan? Ya kan? Apakah aku makan nasi? Oh, dijawab sendiri. Oh iya, aku makan nasi kok, aman. Kayak gitu kan boleh ya, Miss ya? Boleh-boleh aja. Cuman kan jarang, guys, ya kan? Kita tanya-tanya ke diri sendiri kan jarang ya. Kecil banget kemungkinannya tuh. Maksudnya bisa, tapi kan jarang gitu intensitasnya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam membikin contoh gitu ya, seperti ini dalam grammatical, I sama you itu tidak disarankan untuk dibikin contoh. Nah, buat jaga-jaga ya kan, just in case kita ketemu ini tadi. Kalau di kalimat positif, negatif mah aman, tetap bisa pakai I sama you. Nggak nggak apa ya, mempengaruhi gitu loh. Tapi kalau di apakah sama bukankah, nah nanti di situ agak mikir. That's why cara aman adalah orang ketiga. Bisa pakai nama orang, ya kan? Atau mereka kita itu aman. Mereka kita tetap nanti dari awal mereka ya mereka they di sini sampai ujung, atau we juga bisa, atau orang ketiga. Contohnya kayak Sam ya kan, nama orang, atau my friend, my brother, atau our brother, their brother, her brother, dan sebagainya. Seperti itu. She juga bisa, he juga bisa. Oke, like that. Ya, biar nggak bingung. Nanti semisal ada case yang seperti itu. Oke, alright. Dan ya, nah sebelum kita latihan soal teman-teman, ini nanti Miss jelaskan dulu untuk perbedaan kalimat verbal sama nominal. Ini penting banget ya, kenapa, Miss? Karena kadang tuh secara nggak sadar ya, kita tuh masih banyak dari kita atau dari teman-teman kita ya kan, atau mungkin kita sendiri ya, masih bingung ngebedain kalimat verbal sama nominal. Emang penting ya, Miss ya? Penting banget. Karena gini, kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu aman sih guys. Dari English to bahasa itu aman banget. Karena nanti langsung kedetek ya. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia loh ya. Tapi masalahnya, kita kan kalau mau ngomong pakai bahasa Inggris kan kita terjemah dulu tuh ya. Ibaratnya kita tuh nyiapin bahasa Indonesianya dulu, baru nanti diterjemah ke bahasa Inggris. Nah, ketika nerjemah itu nanti kita harus tahu, oh ini termasuk verbal apa nominal. Karena nanti dia akan berpengaruh ke patternnya. Seperti itu. That's why kita harus tahu dulu. Karena masih banyak yang ketukar-tukar antara ini atau bahkan masih kurang paham kayak gitu ya. Sebenarnya kalimat verbal sama nominal itu gimana, Miss? Yang membedakan itu di kata kerja utama atau di main verb-nya. Nanti kalau kalimat verbal itu dia selain be atau selain to be, ya. Biasa disebut dengan to be. Kalau kalimat nominal itu nanti kata kerja utamanya berupa anggota be atau yang biasa disebut dengan to be. Seperti itu ya. Miss, yang selain be itu gimana contohnya? Yang bisa diterjemah, oke, secara langsung. Contohnya ada eat, sleep, study. Coba, kalau how to say makan in English, makan itu bahasa Inggrisnya apa? Ada? Coba di-unmute dulu. Ada eat. Kalau minum, what's that minum? Drink. Drink. Oke, boleh di-unmute dulu ya teman-teman ya sambil practicing. Coba, kalau membuka, how to say membuka? Open. Open. Oke, menggambar. What's that? Draw. Driving. Drawing. Draw. Ya kan? Ini pakai verb satu semuanya ya. Coba kata dasarnya. Benar, Miss, pakai drawing ya bisa. Tapi kan drawing itu verb ing-nya atau verb ing, ya kan? Coba lagi. Kalau kayak gini melukis atau mengecat. It's gonna be Paint. paint. Oke, terbang. What's that terbang? Fly. Hai. Duduk. Apa duduk? Sit, ya kan? Terus mencuci. What's that mencuci? Wash. Wash. Menonton. Watch. Watch. Oke. Dan lain-lain, etc. Itu dia termasuk contohnya, ya kan? Contoh kalimat verbal. Oke. Sorry. Contoh kata kerjanya, gitu ya. Nah, kalau disusun gimana, Miss, jadinya? Nah, di sini. Kita belajar bahasa Inggris. Nah, kita itu bahasa Inggris to English. Belajar bahasa Inggrisnya apa? Apa kalau belajar itu tadi? Tadi. Study. Iya, jadilah kita belajar bahasa Inggris. We study apa? English. English. Oke.
Paul makan nasi. Paul itu tetap Paul, nasi itu rice. Kalau makan was that? Eat. Eat. It's Nah, di sini karena subjeknya si Paul, jadi ditambahin s. Tenang aja, sabar dulu. Nanti kita akan bahas kapan kita menambahkan s atau kapan kita pakai verb 1, kapan kita pakai verb ses, gitu ya. Oke, yeah. yang penting kita tahu dulu, oh ini kalimat verbal sama kalimat nominal. Dan ya, ini untuk kalimat verbal. Sekarang kita bahas dikit yang bahas dulu yang kalimat nominal. Kata Miss tadi kan berarti kalau di sini, kalau kalimat nominal itu anggota be. Karena apa, teman-teman? Di kalimat nominal itu nggak ada kata kerja yang bisa langsung diterjemah. Loh, kalau nggak ada kata kerja yang bisa diterjemah ya udah Miss, ya kan? Terus kenapa ditambah be? Nah, be-nya ini yang jadi kata kerja utamanya, teman. Loh, kenapa gitu? Ingat, dalam suatu kalimat itu bisa disebut sentence atau kalimat ketika dia minimal terdiri dari subjek dan verb. Sedangkan kalau di sini nanti dia nggak ada kata kerja yang diterjemah, nggak ada be, kan nggak ada kata kerjanya. So, bisakah disebut kalimat? Tidak bisa. Kayak gitu. That's why kita ambilin dari anggota be. Kalau di kalimat nominal yang ada di present, itu nanti be-nya berubah jadi is, am, sama are. Seperti itu. Dan ketika dia nggak ada kata kerja yang bisa diterjemah, pasti nanti di situ ada salah satu dari ana, teman-teman. Ana itu apa, Miss? Ada adjective, noun, sama adverb. Coba, kata sifat itu bahasa Inggrisnya apa? Kata sifat adalah Adjective, objek. Kalau kata benda, noun, noun, kata keterangan, was that, adverb. adverb. Sudah, seperti itu. Jadi pasti salah satu dari ini, ya. Oke. Nah, terus kalau udah contoh nih langsung kita terapkan. Walish, ganteng. Walish itu tetap walish, ganteng itu handsome. Di sini kan kalau kita sadari nggak ada kata kerja ya. Walish handsome, gitu aja. Nah, sedangkan kita butuh kata kerja. That's why ambilin dari Izamar. Oh ya, sebentar. Kapan kita pakai is, am, sama are? Kalau is itu ketika subjeknya apa, teman? Ada It, she, she, it. he, she, it. Kalau am buat siapa? Iya, buat I seorang ini mah. Kalau I am is ya. I am. Kalau are itu nanti buat You, you. they, we. You, they, we, atau you, we, they. That's right. Sudah. Berarti kalau di sini ada wellish, berarti pakai wellish is, wellish are. Kalau M jelas nggak mungkin English ya. is. Yes. So it's gonna be wellish is handsome, ya kan? Wellish itu ganteng, ya kan? Ini ganteng ini termasuk kata sifat, ya kan? Ada tandanya ya di warna di sini. Oke. Terus lanjut nih. Mereka di rumah. Mereka itu they di rumah itu at home. So karena dia subjeknya they berarti pasangannya apa? Is am apa are? Iya. Jadinya kalau mereka di rumah, it's gonna be They are at at home. alright. They are at home. Ya kan? Seperti itu. Suamiku adalah seorang tentara. So my husband Is is a soldier atau Are a soldier. soldier. Iya. Jadi di sini pakainya is karena suaminya satu ya. Kalau suaminya banyak, Miss. Bisa pakai are, ya kan? Boleh pakai are, ya boleh kan? Tergantung suaminya ada berapa. Di sini mah satu aja, ya kan? Kalau satu mah pakainya is, oke? Sudah jadi seperti itu, seperti itu, seperti ini, ya kan? Lah, kesimpulannya berarti Izamar itu nggak ada makna yang tepat gitu atau yang pasti gitu ya, Miss ya? Enggak, guys. Beda ya sama ini tadi. Kalau kalau di kalimat verbal kan maknanya tuh pasti gitu loh, artinya tuh pasti gitu. Contoh kayak eat ya pasti makan, sleep ya pasti tidur, study pasti belajar kayak gitu kan. Tapi kalau ini Izamar dia nggak jelas kayak gitu, bukan nggak jelas sih nggak tentu gitu ya. Jadi Izamar itu nanti bisa tidak ada artinya, maksudnya kayak ini contohnya Walish ganteng nggak perlu diartikan ya kan, langsung. Yang kedua ada berada. Yang ketiga ada adalah. Jadi nanti disesuaikan aja. Contohnya yang Wellish ganteng itu kan nggak mungkin ya kita paksa jadi oh Wellish adalah ganteng mis atau Wellish berada ganteng kan nggak bisa gitu juga. Jadi disesuaikan aja.
Oke? Okay. Dan ya, Dan itu kalimat nominalnya, ya kan? Oh ya, sekalian. Berarti ini kalau dibikin contoh nih ya, semisal Miss bikin contoh dong kalimat positif negatif interrogatifnya. Kan kemarin kita udah bahas yang verbal ya kan? Kalimat positif, negatif, interrogatif dan sebagainya. Contoh di sini kayak gini langsung diterjemah ke bahasa Inggris. Mereka berada di Surabaya. Berarti gimana tuh? They are, they are Are in they in Surabaya? they are in Surabaya. Udah, Miss? Itu aja. Boleh. Kalau kalimat negatif, mereka tidak berada di Surabaya. Berarti, They are not in Surabaya. they are not in Surabaya. Kalau apakah mereka berada di Surabaya? Berarti, Are they in Surabaya? are they in Surabaya? Kalau bukankah mereka ada di Surabaya? Berarti, Aren't they in Surabaya? Surabaya. are they in Surabaya? Oke, sudah. Jadi, Miss, jadi. Udah jadi. Jadi di sini ada are, ya kan? Are-nya ini jadi be-nya. Kenapa pakai are? Karena subjeknya they. Dan in Surabaya itu termasuk apa, teman? Adjective, noun, atau adverb? Is it gonna be adverb-nya. Ya. Kalau kalimat positif mah, nanti pakainya are ya. Kalau negatif nanti tinggal ditambahin not aja, Not. ya kan? Kalimat tanya, are-nya ditarik ke depan, ya kan? Sudah, kalau kalimat negatif interrogatif disingkat. Oke. Dan ya. Nah, sekarang kalau ini tadi kan udah ya untuk kalimat nominalnya. Tadi kan di kalimat verbal itu tiba-tiba ada tambahan s Miss di sini. Nah, itu gimana ya kan aturannya? Sebelum kita ke penambahan SIS, sebenarnya gini dulu. Kita harus tahu dulu kapan kita menggunakan verb 1, kapan menggunakan SIS. Masih ingat nggak subjek apa aja ketika menggunakan verb 1 atau verb 1? Ketika subjeknya apa? Tunggal. Oh, subjek tunggal. Not. Dia jamak, ya kan? Kecuali I. Emang si I ini nggak jelas ini, guys. Jadi jangan terjebak dengan I ya. Nah, soalnya gini, I itu kadang ikut yang jamak, kadang ikut yang tunggal, kadang dia berdiri sendiri, kayak gitu loh, ya kan? Jadi tidak bisa dibuat patokan gitu ya. Jadi kalau verb 1 atau verb 1 itu ketika subjeknya ada I, you, we, they, atau lebih dari satu pokoknya ya. Ini Kim and Sam nama orang. Atau pokoknya bebas. Apapun itu yang penting lebih dari satu gitu ya. Terus kalau verb PCS itu ketika subjeknya apa? He, she, it. Nah, he, she, it atau nama orang satu aja ya. Seperti itu. Dan ya, oke. Dan, nah sekarang masalahnya seperti ini. Kalau kita pakai verb satu itu enak. Pokoknya ditambah, maksudnya ditulis aja gitu ya. Lah, sekarang masalahnya Miss yang verb PCS, ya kan? Nah, kalau verb PCS ini gimana? Kapan kita tambah S, kapan kita tambah IS, kan nggak boleh ngasal ya. Ada aturannya, Miss? Ada. Oke, jadi sekarang kita bahas cara penambahan S dan juga IS. Di sini ya. Nah, sebenarnya kita akan ngebahas yang IS dulu. Karena nanti S-nya ini tinggal tambahan aja guys. Maksudnya tinggal sisanya gitu ya. Jadi kita harus menguasai yang penambahan IS dulu. Gimana Miss maksudnya? Jadi ingat ketika nanti kata kerjanya itu berakhiran yang pertama, ini ada 2 poin ya. Yang pertama ketika berakhiran SS, SH, CH, X, sama U. Ya, Z ini bisa dimasukkan, bisa tidak. Tapi ada yang mengatakan nggak perlu karena sebenarnya Z itu cuma satu, cuma satu aja guys, kata kerja yang berakhiran Z. Jadi jarang banget dipakai gitu ya. That's why kadang ada yang mengatakan aturannya cuma 5 ini aja. SS, CH, SH, X, sama U. Contoh nih, mencium. How do you say mencium?
His, ya kan? Nanti kalau ketemu subjek he, she, it, dia nanti bakal berubah menjadi it's gonna be apa? His. Kisses. Iya, kisses, that's right. Kalau mencuci, how to say mencuci in English? Wash. Wash. So it's gonna be Washes. washes. Oke, kalau menonton itu apa? Menonton Watch. itu watch. It's gonna be Watches. watches. Kalau memperbaiki itu fix. So it's gonna be fix. Fixes. Iya, fixes. Kalau pergi itu go. So it's gonna be Goes. goes. Ya kan? Alright. Itu yang pertama, ya kan? Poin yang pertama. Atau aturan yang pertama. Aturan kedua apa, Miss? Nah, ketika berakhiran Y. Endingnya Y, tapi sebelum Y itu ada konsonan, teman-teman. Oh, ada huruf mati, Miss. Iya. Contoh kayak gini, guys. Y. Ini kan di ujung ada Y ya. Tapi sebelum Y ada L. Tuh, nanti Y-nya diubah ke I, baru ditambahin IS. Oke. It's gonna be, what's that? Lies. Contoh lain nih, ada cry. It's gonna be apa? Iya, cries. Contoh lain, Miss. Mencoba. What's that, mencoba? Try. Try. It's gonna be Try. tries. Iya, seperti itu. Dan ya, nah terus kalau udah, ini udah dikuasai, sisanya, maksudnya sisanya gimana, Miss? Yang nggak masuk aturan 1 dan juga 2, itu nanti tinggal ditambahin S aja. Contoh, memasak itu cook, right? Cook. So it's gonna be Cooks. cooks. Kalau membaca itu read, it's gonna be Reads. read. Oke, membeli itu buy, it's gonna be Buys. buys. Oke, bermain itu play, it's gonna be Plays. plays. Nah ini, kan itu ada Y juga, Miss. Tapi ingat, sebelum Y kan dia bukan huruf mati, guys. Dia huruf hidup. That's why langsung ditambahin S saja. Sama kayak membeli nanti. Oh, membeli nih, ada kan. Ini kan juga sama ya. Tuh, dia ada vowel, jadinya langsung aja. It's gonna be buys. That's it, okay? Dan dari sini ada yang ditanyakan nggak? Do you have any question? Sebelum kita latihan soal. Adakah yang ditanyakan? Belum. Belum. Oke. Kalau belum ada yang tanyakan sambil ngerjain latihan soal ya. Kok ini guys. Sambil ngerjain latihan soal. Wait, dibuka bukunya halaman 5. Oke, di sini ya. Open page 5. Silakan dikerjakan dulu, Miss kasih waktu ya. Dikerjakan nomor 1 sampai 5. Oke. Try to do the exercise number 1 to 5. 1 sampai 5, Miss kasih waktu 5 menit ya. 5 minutes only. Sama ini sekalian. Jadi silakan dikerjakan latihan nomor 1 sampai 5. And also translationnya 1 sampai 2 aja. Oke, silakan. Halaman 5 dikerjakan dulu. Ini bisa kasih waktu 7 menit ya. Oke, 7 minutes later. At 8:50, jam 8:50 kita langsung diskusikan. Oke? Dan ya, silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau udah langsung kita diskusikan. Oke? I please you to do the exercise first.
Okay, let's try to discuss it first. Ya, oke kita mulai dulu ya, teman. Mulai dari nomor 1. So, Niall does not like listening to the pop song. Kalau diubah ke kalimat positif, jadinya gimana ini? What's that? Is it gonna be? Niall listens to the pop song. Oh, listen. Okay. Ya, di sini ada Niall, does not-nya dibuang, jadi S-nya pindah ke sini. So, it's gonna be Niall likes listening to the pop song. Oke, kita fokusnya ke sini aja ya. Ini dia namanya Jaren, teman-teman. Jadi agak menjebak ya kadang. Itu kan ada verb ing nih. Jadi fokusnya ke sini aja. Jangan ke yang ini dulu ya. Belum dipelajari. Oke. Oke, langsung ke Niall likes listening to the pop song. Kalau kalimat tanya berarti das-nya tinggal tarik ke depan. Jadinya gimana? Das Niall gimana? Boleh diucapkan. Yes, Niall like listening to the pop song. to the pop song. Oke, so does Niall like listening to the pop song? Jangan lupa tanda tanya ya, karena selengkap apapun kalimatnya, kalau dia kalimat tanya tapi nggak ada tanda tanyanya, nggak akan jadi kalimat tanya. Seperti itu. Kalau negative interrogative, berarti disingkat does not-nya. It's gonna be doesn't. Doesn't Doesn't Niall Niall like to the pop like song? With the piano. Okay, so doesn't Niall like listening to the pop song? That's right. Okay, number 2. Does your father always go to office every day? Kalimat positifnya, nah ini untuk your father di sini nanti tetap aja ya biar nggak membingungkan. Jadi tetap aja mau your dari awal sampai akhir pakai your aja. Oke, coba yuk jadinya gimana? Your father Your father always yes. Office every day. office every day. always go apa goes? Goes. Goes. Pakai goes karena ayahnya kan satu ya kan. So your father always goes to the office every day. Negatifnya berarti gimana? Your father Your father doesn't doesn't always go to office every day. Nggak ditulis ya ujungnya. Kalau seperti ini negatif interrogative berarti gimana jadinya? Doesn't your father does go to office every day. Yeah. Doesn't your father always go to office every day? Right. Mr. Brian or Mr. Brian is the only English lecturer at my campus. Berarti negatifnya ini kalimat nominal nih guys. Is it gonna Mr. Brian is not Mr. Brian isn't only the only English lecturer. not the only campus. Okay. So Mr. Brian is not the only English lecturer at my campus. Ingat ini bacanya ada er-nya ya. Jadinya lecturer. Kayak gini. Iya, karena kalau lecture doang itu nanti jadi kuliahnya, kayak perkuliahannya gitu ya. Sedangkan di sini kan dosennya ya. It's gonna be lecturer. Kalimat tanya is-nya ditarik ke depan, jadinya gimana? Is Mr. Brian Brian the only English lecturer at my campus. Okay, is Mr. Brain or is Mr. Brian the only English lecturer at my campus? Kalau negative interrogative berarti it's gonna be isn't Yep. Mr. Brian the only English Okay. lecturer at my campus. Lanjutin tambah ujung. Isn't Mr. Brain the only English lecturer? At campus. Yeah. Okay, so isn't Mr. Brain the only English lecturer at my campus? Are you a university student? Positifnya berarti gimana? You are A university student. Okay, you are a university student. Negatifnya it's gonna be You are not. You aren't. a university Student.
Okay. You aren't a university student. Negative interrogative. It's gonna be Aren't you Universities. university student? yeah. Aren't you a university student? That's right. I drink coffee 3 times in a day. Negatifnya I I don't. don't I drink In a day. coffee 3 times in a day. Okay, I don't drink coffee 3 times in a day. Interrogatifnya kalimat tanya Do is you drink? do Do I? Do I? Do Iya. do Do Ini I? boleh mau pakai do I do you boleh bebas. Okay. do you drink coffee? Yeah. Do you drink in a day? Dance. Okay. Yeah, do I drink coffee 3 times in a day or do you drink coffee 3 times in a day? Kalimat negatif interrogatifnya disingkat jadinya Don't you you drink drink coffee? 3 times in a day. 3 times. Don't you drink coffee 3 times in a day or don't I drink coffee 3 times in a day? Alright. Dan ya, oke. Sekarang coba nomor 1 sama 2. Apakah Rose selalu menyirami bunga-bunganya setiap pagi? Berarti pakai das apa do nih? Does Just always always siram apa? menyiram Siram itu kayak air, water. Water. Oh, her flowers every morning. Does Rose Yeah. always Does water? Rose the always sauce, Always water, water our bunga-bunganya? flowers. Her Flowers. flower. Flowers. of Every course, morning. every morning. Okay. So does Rose always water her flowers every morning? Morning. Jadi tambahin S karena bunganya lebih dari Satu. So does Rose always water her flowers every morning? Pacarku tidak mempercayaiku lagi, Miss. Berarti gimana nih? My Boyfriend. boyfriend, Trust me. girlfriend Doesn't doesn't believe trust me. Believe me again. Nah, Apa beda believe karena di sama sini trust? ada doesn't, ya kan? Jadi ketemunya anymore. Karena dia di kalimat negatif ya. Terus kenapa nggak pakai believe me? Normalnya guys, kalau kita percaya sama orang, ya kan? Itu menggunakan trust. Kenapa? Karena dia ada alasannya gitu kalau trust itu. Jadi kayak kita percaya karena apa gitu kan. Normalnya kan kayak gitu ya. Kalau believe itu dia bisa, tapi believe itu nggak ada yang melatar belakangi. Ibaratnya tanpa alasan gitu loh. Pokoknya aku percaya aja sama kamu dah. Kayak gitu. Itu pakainya believe. Tapi kalau trust, itu percaya karena sesuatu gitu. Ibaratnya kayak it's normal I think. Kayak manusiawi sih kalau kita percaya sama orang tuh karena ada hal yang melatar belakangi gitu loh. Jadi lebih cocok menggunakan trust, oke? Seperti itu, oke? Dan ya, ada yang tanyakan dari sini? Do you have any question? Halo, Mi. Ada? Mau Ya, tanya. boleh. Tadi yang anymore tadi karena apa? Karena dia doesn't ya? Oh iya, karena ada not-nya. Nah, nanti kalau not ketemu lagi, ya kan lagi yang ada di kalimat negatif itu pakainya not anymore. Tapi kalau semisal nggak ada kalimat negatifnya, ya kalimat positif atau interrogative, kita bisa pakai again.